Di beberapa video sebelumnya, saya pernah membahas tentang Pulau Sulawesi yang dianggap sebagai pulau tertua di Indonesia oleh seorang ilmuwan yang bernama Alfred Russel Wallace. Namun, saya rasa penjelasan di video tersebut masih kurang lengkap. Masih ada beberapa poin penting yang belum sempat saya bahas di video tersebut. Olehnya itu, saya memutuskan untuk membuat video ini, di mana saya akan membahas lebih detail tentang argumen yang mengatakan bahwa Sulawesi adalah pulau tertua di Indonesia. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk di-like dulu ini video dan di-subscribe juga channel ini, supaya bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Setidaknya, ada 5 bukti kuat yang mempertegas anggapan bahwa Pulau Sulawesi adalah pulau tertua di Indonesia. Dan berikut ini bukti-buktinya. Bukti yang pertama, kekayaan fauna endemik yang sangat beragam. Yang pertama, kita harus berbicara tentang keanekaragaman hayati di Sulawesi. Pulau ini memiliki begitu banyak spesies endemik atau hewan dan tumbuhan yang hanya bisa ditemukan di Sulawesi saja dan tidak ada di tempat lain. Contoh yang paling terkenal adalah babi rusa, anoa, tarsius, dan burung maleo. Kenapa ini penting? Biasanya, semakin tua suatu wilayah, maka semakin banyak spesies unik yang akan berkembang di sana. Evolusi berjalan dalam waktu yang sangat panjang, dan spesies endemik seperti ini adalah hasil dari jutaan tahun isolasi dari pulau-pulau lainnya. Para ilmuwan menduga bahwa Sulawesi sudah terpisah dari daratan utama sejak lama, sehingga memungkinkan spesies-spesies ini berkembang secara mandiri. Jadi, bisa dibilang keanekaragaman hewan di Sulawesi adalah jejak dari sejarah evolusi yang sangat panjang, yang menunjukkan bahwa pulau ini telah ada sejak lama dan telah mengalami proses biologi yang unik selama jutaan tahun. Bukti kedua, posisi Sulawesi di zona Wallacea. Bukti kedua datang dari posisi geografis Pulau Sulawesi itu sendiri. Sulawesi berada di daerah yang disebut dengan nama Wallacea, yaitu zona transisi antara benua Asia dan Australia. Alfred Russel Wallace yang kita bahas sebelumnya mengemukakan atau menemukan fakta bahwa flora dan fauna di kawasan ini sangat berbeda dari yang ada di Asia maupun di Australia. Bahkan Wallace sendiri berasumsi bahwa Sulawesi mungkin adalah pulau tertua di kawasan ini. Kenapa? Karena posisi geografisnya yang unik menyebabkan Sulawesi menerima pengaruh dari dua wilayah biogeografis yang berbeda. Hewan-hewan di Sulawesi memiliki karakteristik yang merupakan campuran dari spesies Asia dan Australia. Ini menunjukkan bahwa Sulawesi sudah lama ada di perbatasan antara kedua wilayah ini dan menjadi semacam laboratorium evolusi tersendiri, di mana hewan-hewannya tumbuh, besar, dan berevolusi mengikuti sifat-sifat ataupun karakteristik fisik dari benua Asia maupun Australia, jadi semacam gabungan begitu. Sulawesi berada di persimpangan biogeografi dunia, yang membuatnya menjadi pulau yang sangat menarik bagi para ilmuwan sejak ribuan tahun yang lalu. Pulau ini telah memainkan peran penting dalam evolusi flora dan fauna di kawasan ini. Yang ketiga, sejarah geologis yang kompleks. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang sejarah geologi Sulawesi. Sulawesi, kalau secara geologi, bisa dibilang bukan sebagai pulau tertua jika dilihat dari pembentukan geologinya. Namun, Sulawesi memiliki sejarah yang sangat panjang dan kompleks. Pulau ini terbentuk dari tabrakan 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan juga lempeng Pasifik.
Proses ini terjadi jutaan tahun yang lalu dan membuat Sulawesi memiliki bentuk yang sangat khas dengan banyak teluk dan juga semenanjung. Karena proses geologi ini berlangsung sangat lama, maka Sulawesi menjadi salah satu pulau yang terus berubah bentuknya selama jutaan tahun. Bahkan, bagian-bagian dari pulau ini berasal dari lempeng yang berbeda-beda, menjadikannya semacam pulau mosaik untuk Indonesia. Fakta ini menunjukkan bahwa Sulawesi memiliki sejarah geologis yang sangat panjang dan juga kaya. Meskipun proses pembentukannya lumayan rumit, namun hal ini juga mendukung teori bahwa Sulawesi sudah ada dan berkembang selama jutaan tahun lamanya. Dengan kata lain, pulau tertua. Bukti yang keempat, jejak kehidupan purba di Sulawesi. Sulawesi juga menyimpan banyak bukti kehidupan purba. Di pulau ini, ditemukan beberapa situs arkeologi yang menunjukkan adanya kehidupan manusia purba yang sudah ada sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Salah satu penemuan paling terkenal adalah lukisan gua tertua di dunia yang ditemukan di Gua Leyang Bulu Sipong di Maros, di mana lukisan ini diperkirakan telah berusia sekitar 45.500 tahun lamanya. Tidak hanya itu, penemuan lain berupa fosil-fosil hewan purba yang sudah lama punah seperti gajah kerdil atau stegodon juga ditemukan di Sulawesi. Semua ini menunjukkan bahwa pulau ini sudah menjadi tempat tinggal bagi berbagai bentuk kehidupan di zaman prasejarah. Dan jangan lupakan juga patung Palindo yang ada di Sulawesi Tengah. Dan jangan lupakan juga layangan Kagati Kolope di Sulawesi Tenggara yang merupakan layangan tertua di dunia. Jadi ada banyak sekali benda-benda peninggalan yang dianggap sebagai tertua di dunia ditemukan di Sulawesi. Dan adanya jejak kehidupan purba yang begitu tua ini semakin memperkuat bahwa Sulawesi telah menjadi bagian dari perjalanan panjang sejarah kehidupan di bumi, dari manusia purba hingga binatang purba. Semuanya menunjukkan bahwa pulau ini memiliki warisan sejarah yang sangat panjang. Yang kelima, pengaruh Sulawesi dalam sejarah peradaban maritim di Indonesia. Dan terakhir, bukti bahwa Sulawesi merupakan pulau tertua bisa kita lihat dari sejarah peradaban manusia yang ada di sana. Sulawesi adalah pusat dari beberapa kerajaan maritim terkuat di Indonesia. Sebut saja kerajaan seperti Goa Tallo di bagian selatan dan Kerajaan Buton di bagian tenggara. Kerajaan-kerajaan ini memainkan peran penting dalam sejarah Indonesia, khususnya dalam perdagangan rempah-rempah dan juga penyebaran agama Islam. Dengan peradaban maritim yang sangat maju dan berpengaruh kala itu, Sulawesi telah menjadi titik penting dalam sejarah perdagangan dan hubungan internasional Indonesia sejak lama. Hal ini menunjukkan bahwa Sulawesi tidak hanya tua dari segi geologi, tetapi juga dalam perkembangan peradaban manusia. Para pelaut Sulawesi, terutama dari suku Bugis dan Makassar, memiliki reputasi yang sangat hebat dan terkenal di seluruh Nusantara dan bahkan hingga luar Indonesia. Kecakapan dan keahlian mereka dalam berlayar sudah diakui sejak zaman dulu, dan mereka dikenal sebagai penguasa lautan yang tangguh dengan keterampilan navigasi yang luar biasa. Salah satu keahlian terbesar para pelaut Sulawesi adalah kemampuan mereka untuk berlayar jarak jauh tanpa bantuan teknologi modern seperti kompas atau peta rinci. Apa itu? Mereka mengandalkan ilmu pengetahuan tradisional yang diwariskan turun-temurun, seperti membaca bintang, membaca arah angin, membaca arus laut, dan fenomena alam lainnya. Pada malam hari, misalnya, mereka menggunakan konstelasi bintang untuk menentukan arah. Konstelasi tertentu digunakan untuk menentukan kapan waktu terbaik untuk berlayar, terutama dalam mengarungi jarak yang jauh untuk melintasi samudra. Mereka juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang pola angin muson dan juga arus laut, yang mana mereka manfaatkan itu untuk mengarungi jalur-jalur laut yang sulit. Dengan memahami waktu pergerakan angin dan arus, mereka mengetahui kapan waktu terbaik untuk berlayar dan kapan waktu terbaik untuk kembali. Para pelaut Sulawesi juga terkenal dengan penggunaan kapal pinisi, yang mana ini adalah salah satu kapal tradisional yang paling tangguh yang pernah dibuat di Nusantara.
Kapal ini merupakan hasil karya suku Bugis dan juga Makassar, dan hingga kini masih menjadi ikon kehebatan pelaut Sulawesi. Kapal pinisi dibuat dengan teknik pembuatan tradisional yang sangat canggih pada zamannya. Kapal ini dirancang untuk menghadapi ombak besar dan mampu berlayar di lautan lepas hingga ke Samudra Hindia dan Pasifik. Kapal ini juga lumayan cepat untuk ukuran kapal layar tradisional, yang mana memungkinkan mereka untuk menempuh jarak yang jauh dalam waktu yang relatif singkat. Para pelaut Sulawesi dikenal memiliki keberanian yang luar biasa dalam menantang lautan yang seringkali sangat berbahaya. Mereka tidak hanya mengarungi perairan Nusantara, tetapi juga berani mengarungi samudera yang luas, yang menghubungkan wilayah-wilayah yang jauh. Kisah-kisah tentang pelaut Bugis yang menjelajah hingga ke Australia, Filipina, bahkan Madagaskar menunjukkan keberanian dan kemampuan luar biasa mereka. Jadi, dari kejayaan kerajaan-kerajaan maritim hingga posisi yang strategis dalam perdagangan, Sulawesi telah menjadi pusat penting dalam sejarah Indonesia selama berabad-abad. Ini menjadi bukti bahwa pulau ini memiliki peran penting dalam sejarah panjang Nusantara. Jadi teman-teman, itulah 5 bukti yang mendukung teori bahwa Sulawesi mungkin merupakan pulau tertua di Indonesia. Meskipun ini masih menjadi bagian dari perbincangan di kalangan para ilmuwan, namun yang jelas Sulawesi adalah pulau yang sangat istimewa, baik dari segi biologi, geologi, maupun sejarah peradaban manusia. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya pendapat lain tentang hal ini? Tentu saja, argumen ini bisa diperdebatkan. Masih bisa sekali didiskusikan. Jadi silakan berkomentar saja di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman yang lain dan subscribe juga channel ini. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat pemberitahuan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Oke, videonya cukup sampai di sini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.